Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai etika bisnis dan lingkungan yang diampu oleh dosen kami yaitu Langgeng Prayitno, SE, MSA. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Salsabila, Nazula Nur Azizah, Asmaul Husna, dan Cynthia Dwi Puspitasari. Berikut ini adalah beberapa hal yang akan kami bahas dalam materi kami yaitu etika bisnis dan lingkungan. Yang pertama yaitu dimensi populasi dan penyusutan sumber daya. Yang kedua, masalah lingkungan hidup sebagai tantangan global. Ketiga, etika pengendalian polusi. Keempat, etika konservasi sumber daya. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan. Keenam, good ethics, good business. Dan yang ketujuh, contoh kasusnya. Menurut Budi Untung 2012, etika bisnis merupakan pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Pengertian lingkungan menurut Darsono 1995 yaitu semua benda dan kondisi termasuk manusia dan kegiatan mereka yang terkandung dalam ruang di mana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya. Hubungan antara etika bisnis dan lingkungan berupa bentuk pengendalian tindakan atau perilaku bisnis terhadap lingkungan di sekitar bisnis. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh etika bisnis. Jadi keduanya saling berkaitan satu sama lain. Dimensi populasi dan penyusutan sumber daya. Menurut KBBI, dimensi adalah ukuran panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Jadi, dimensi populasi dan penyusutan sumber daya adalah hal-hal yang dijadikan sebagai ukuran dalam mengetahui penyebab dari bertambah dan berkurangnya suatu populasi dan juga penyusutan sumber daya. Kerusakan lingkungan juga akan berpengaruh pada dimensi populasi dan penyusutan sumber daya. Kerusakan lingkungan itu sendiri dapat didefinisikan menjadi dua sumber, yaitu populasi dan penyusutan sumber daya. Polusi mengacu pada pencemaran atau kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan dan penyusutan sumber daya, yang mengacu pada penggunaan atau konsumsi pada sumber daya yang terbatas. Hal tersebut berhubungan dengan dimensi populasi dan penyusutan sumber daya karena penyebab-penyebab untuk mengetahui bertambah dan berkurangnya suatu populasi dan juga penyusutan sumber daya dapat kita ketahui dari hal-hal tersebut. Dimensi populasi dan penyusutan sumber daya. Berikut ini adalah polusi dan penyusutan yang menjadi sumber dari kerusakan lingkungan. 1. Polusi udara. 2. Polusi air. 3. Polusi tanah. 4. Penyusutan spesies dan habitat. 5. Penyusutan bahan bakar fosil. 6. Penyusutan mineral. Masalah lingkungan hidup sebagai tantangan global. Masalah lingkungan hidup semakin menjadi kesadaran publik. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik tentang hal ini. Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka berkelanjutan kehidupan manusia di bumi akan mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan alam menjadi sumber pemenuh segala kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Berikut ini adalah beberapa masalah lingkungan hidup yang sering kita temukan. 1. Polusi. 2. Perubahan iklim. 3. Populasi. 4. Penipisan sumber daya alam. 5. Pembuangan limbah. 6. Kepunahan keanekaragaman hayati. 7. Penggundulan hutan. 8. Fenomena keasaman laut. 9. Penipisan lapisan ozon.
10. Hujan asam. 11. Rekayasa genetika. Etika pengendalian polusi. Etika pengendalian polusi dibagi menjadi 8, yaitu 1. Etika ekologi. Etika ekologi adalah sebuah etika yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian non-manusia di bumi ini secara intrinsik memiliki nilai tersendiri, dan bahwa karena adanya nilai intrinsik ini, kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankannya. 2. Hak lingkungan dan pembatasan mutlak. Menurut William T. Blackstone menyatakan bahwa kepemilikan atas lingkungan yang nyaman tidak hanya sangat diinginkan, namun merupakan hak bagi setiap manusia. 3. Utilitarianisme dan pengendalian parsial. Pendekatan utilitarian menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat. 4. Biaya pribadi dan biaya sosial. Polusi membebankan biaya eksternal, dan hal ini selanjutnya berarti biaya-biaya produksi atau biaya pribadi atau internal lebih kecil dibandingkan biaya sosial. 5. Penyelesaian tugas-tugas perusahaan. Penyelesaian untuk masalah biaya-biaya eksternal menurut argumen utilitarian yang disebutkan sebelumnya adalah dengan memasukkan biaya polusi atau pencemaran ke dalam perhitungan, atau dengan kata lain, biaya-biaya ini ditanggung oleh produsen dan diperhitungkan untuk menentukan harga komoditas mereka. 6. Keadilan. Cara utilitarian mengenangani polusi atau dengan menginternalisasikan biaya tampak konsisten dengan persyaratan keadilan distributif sejauh keadilan distributif tersebut mendukung kesamaan hak. 7. Biaya dan keuntungan. Menurut Thomas Klein memberikan ringkasan prosedur analisis biaya keuntungan dengan mengidentifikasi biaya dan keuntungan, mengevaluasi biaya dan keuntungan, dan menambahkan biaya dan keuntungan. 8. Ekologi sosial, ekofeminisme, dan kewajiban untuk memelihara. Ekologi sosial menyatakan bahwa apabila pola-pola hierarki dan dominasi sosial belum berubah, maka kita tidak akan bisa menghadapi krisis lingkungan. Ekofeminisme digambarkan dengan adanya beberapa hubungan penting, historis, eksperensial, simbolis, dan teoritis, antara dominasi atas kaum perempuan dan dominasi atas alam. Sebuah pemahaman yang sangat penting baik bagi etika feminisme ataupun etika lingkungan. Etika konservasi sumber daya. Etika konservasi sumber daya mengarah pada penghematan sumber daya untuk digunakan di masa depan atau masa mendatang. Jadi, etika konservasi sumber daya di sini berarti kebutuhan untuk membatasi konsumsi saat ini agar cukup untuk hari esok. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan etika konservasi sumber daya, di antaranya yaitu 1. Hak generasi mendatang. Mungkin tampak bahwa kita berkewajiban melakukan konservasi sumber daya bagi generasi mendatang karena memiliki hak yang sama atas sumber daya terbatas dari planet ini. 2. Keadilan bagi generasi mendatang. Rawls menyatakan bahwa metode ini memastikan apa yang diberikan oleh generasi sebelumnya pada generasi selanjutnya akan mengarah pada kesimpulan bahwa apa yang disyaratkan oleh keadilan pada kita hanyalah kepastian bahwa generasi selanjutnya tidak menerima yang lebih baik dari yang kita terima dari generasi sebelumnya. 3. Pertumbuhan ekonomi. Sejumlah penulis menyatakan bahwa jika kita menghemat sumber daya alam yang langka agar generasi mendatang bisa memperoleh kualitas kehidupan yang memuaskan, maka kita perlu mengubah sistem perekonomian secara substansial, khususnya dengan menekankan usaha-usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa memikirkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan mempunyai dimensi utama. Yang pertama yaitu dimensi ekologis, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi ekonomi.
Pembangunan berkelanjutan mempunyai konsep. Yang pertama, dipertimbangkan secara khusus aspek lingkungan. Yang kedua, dipertimbangkan secara khusus aspek ekonomi. Yang ketiga, terpadunya konsep equity, lingkungan, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, dipertimbangkan secara khusus aspek sosial budaya. Pembangunan berkelanjutan mempunyai syarat agar terwujud, yaitu yang pertama, terpadunya antara konservasi dan pengembangan. Kedua, kepuasan atas kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, peluang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat non-materi. Yang keempat, berkembangnya ke arah keadilan sosial dan kesejahteraan. 5. Menghargai dan mendukung keragaman budaya. 6. Memberikan peluang penentuan identitas diri secara sosial dan menumbuh kembangkan ketidaktergantungan diri. 7. Menjaga integritas ekologi. Good ethics, good business. Good ethics adalah good business, dan good business ada karena good ethics. Secara etika didefinisikan sebagai seperangkat standar sosial yang mencakup norma-norma yang berlaku. Prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yaitu bisnis dengan berkinerja unggul dan berkesinambungan, yang dijalankan secara bersama-sama dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat dijadikan sebagai standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen, dan menjadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Dalam penerapan good ethics, good business harus memenuhi prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Yang pertama, prinsip kejujuran. Yang kedua, prinsip otonomi. Yang ketiga, prinsip saling memberi keuntungan. Yang keempat, prinsip keadilan. Yang kelima, prinsip integritas. Menurut Adi Warman Karim, ada nilai etika bisnis yang harus dan tidak boleh dilanggar. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, simpatik dan kelola emosi yang baik. Kelima, kecerdasan. Dalam menciptakan etika bisnis yang baik, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama, 1. Menuangkan ke dalam hukum positif. Yang kedua, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang keempat, memelihara kesepakatan. Contoh kasus etika bisnis dan lingkungan. Kasus PT Lapindo Berantas yang terjadi di lokasi pengeboran Lapindo Berantas di Dusun Balongnongo, Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang terjadi pada 29 Mei tahun 2006 hingga sekarang. Kasus ini mengenai semburan lumpur panas akibat kesalahan saat melakukan pengeboran migas. Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan Jalan Tol Surabaya Gempol, Jalan Raya Surabaya Malang, dan Surabaya Pasuruan Banyuwangi atau jalur Pantura Timur, serta jalur kereta api lintasan timur Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi, Indonesia. Sebenarnya ada beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadinya lumpur lapindo, seperti kaitannya dengan gempa Yogyakarta yang berlangsung pada hari yang sama, aspek politik yaitu eksplorasi migas oleh pemerintah, dan aspek ekonomis yaitu untuk menghemat dana pengeluaran. Maka PT Lapindo sengaja tidak memasang selubung bor atau casing pada sumur BPJ 1. Salah satu dari ketiga perkiraan penyebab yang sudah umum diketahui banyak orang tentang penyebab meluapnya lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo,
29 Mei 2006 lalu adalah PT Lapindo Berantas yang waktu itu sedang melakukan kegiatan di dekat lokasi semburan. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Lapindo Berantas waktu itu adalah pengeboran sumur Banjar Panji 1 atau BPJ 1 pada awal Maret 2006. Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat misalnya mencapai 2,565 mg per liter Hg. Padahal baku mutunya hanya 0,002 mg per liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan, iritasi kulit, dan kanker. Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah atau hemolisis, jantung berdebar atau kardiak aritmia, dan gangguan ginjal. Analisa kasus. Dari uraian di atas, kasus PT Lapindo Berantas ini disebabkan kelalaian yang dilakukan PT Lapindo Berantas yang menjadi penyebab utama meluapnya lumpur panas di Sidoarjo tersebut. Jika dilihat dari sisi etika bisnis, apa yang sudah dilakukan oleh PT Lapindo Berantas sudah menyalahi etika dalam berbisnis dan juga mengabaikan keadaan lingkungan sekitar, di mana PT Lapindo Berantas melakukan eksploitasi yang berlebihan dan melakukan kelalaian hingga menyebabkan terjadinya bencana besar yang mengakibatkan kerusakan parah pada lingkungan dan sosial, serta memberikan dampak yang sangat buruk dan merugikan bagi kesehatan masyarakat sekitar. Karena bencana lumpur tersebut dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, iritasi kulit, dan kanker. Hal itu menjelaskan jika PT Lapindo Berantas telah melakukan pelanggaran, yaitu merugikan orang lain dalam keputusannya atas tindakan bisnis yang diambilnya. Nah, berikutnya silakan kawan-kawan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh kelompok kami mengenai etika bisnis dan lingkungan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah menurut kalian setiap pelaku usaha wajib memperhatikan etika bisnis dan juga lingkungan? Jika iya, jelaskan alasan menurut pendapat kalian masing-masing. Lalu, pertanyaan yang kedua yaitu, apa dampak negatif jika etika tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.